Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Smati, NIM 2121039, ingin mengikuti UAS Keminangkabauan pada tanggal 14 Desember 2021. Nah, saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 1, yaitu mengenai Keminangkabauan asal-usulnya. Nah, asal-usul Minangkabau ini, orang-orang Minangkabau merupakan suatu kebudayaan yang terletak di daerah Sumatera Barat. Nah, orang Minangkabau ini sangat menjunjung tinggi unsur kemanusiaan yang samanya dengan tanah, nagari, kepusakaan, dan lain-lainnya. Nah, orang Minangkabau ini juga terkenal dengan sifat keterbukaannya terhadap pembaharuan, namun mereka tidak pernah meninggalkan budaya lamanya. Selagi pembaharuan tersebut tidak merusak dan membawa dampak negatif, maka mereka akan melapangkan tangan untuk menerimanya. Nah, selain itu, orang Minangkabau juga terkenal dengan sikap saling sopan santunnya terhadap sesama. Selain itu, kita akan membahas mengenai tentang Tambo. Nah, Tambo ini adalah karya sastra sejarah yang mengkisahkan atau yang berkaitan tentang asal-usul nagari, kesukuan tentang alam Minangkabau. Nah, Tambo ini ditulis dalam bahasa Melayu atau aksara Arab, berbahasa Melayu. Nah, ditulis menggunakan bahasa Latin pada awal-awal abad ke-20-an. Nah, Tambo yang telah ditemukan diantaranya adalah 83 naskah. Nah, contohnya itu adat istiadat Minangkabau, terus kitab Luha Tigo Laras, tuh habis itu kitab Kapangan Adat dan undang-undang adat istiadat Minangkabau lainnya. Nah, selanjutnya Tambo itu tuh dibagi Tambo dalam adat Minangkabau dibagi menjadi dua, yaitu Tambo alam dan Tambo adat. Nah, kalau misalnya Tambo alam ini adalah yang mengkisahkan semua tentang asal-usul dari Keminangkabauan dan kerajaan-kerajaan yang terdapat di dalam adat Minangkabau. Nah, kalau misalnya Tambo adat ini adalah mengkisahkan tentang strategi atau sistem-sistem pemerintahan yang diterapkan di adat Minangkabau. Nah, wilayah atau secara geografis adat Minangkabau ini terletak bersebelahan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, terus Provinsi Jambi di sebelah selatan, terus Provinsi Riau dan Jambi di timurnya, terus Samudra Hindia di sebelah baratnya. Terus selain itu kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar tentang Keminangkabauan. Nah, nilai-nilai dasar Keminangkabauan yang pertama, pandangan orang-orang Minangkabau terhadap kehidupan. Nah, orang Minangkabau sangat berpegang teguh dengan pepatah hidup bajaso mati bapusako. Nah, orang Minang ini sangat menjunjung tinggi bahwa sesungguhnya di masa-masa kehidupannya mereka harus memberikan manfaat terhadap orang lain, dan di saat mereka meninggal, mereka juga memberikan atau meninggalkan sesuatu atau sebongkah tanah yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain, sehingga kehilangan dia tidak menyusahkan orang lain. Nah, yang kedua, pandangan orang Minang atau adat Minangkabau terhadap kerja. Orang Minangkabau ini juga pandangannya terhadap kerja. Nah, orang Minang ini juga berpegang teguh terhadap pepatah yang mengatakan hilang warna dek penyakit, hilang bangsa dek tak beremas. Nah, orang Minangkabau ini sangat menjunjung tinggi atau bekerja keras di masa mudanya untuk mencapai kesuksesan di masa tuanya, sehingga kelak di tua tuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, terus pandangan orang Minang terhadap waktu. Orang Minang ini sangat-sangat menghargai waktu. Mereka akan bekerja keras di waktu muda sehingga memanfaatkan hasil dari kerja keras tersebut di masa-masa tua. Jadi mereka akan menggunakan masa muda sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan semaksimal mungkin, semanfaat mungkin, yang kelak akan memberikan manfaatnya dirasakan pada masa tua kelak. Terus pandangan orang Minangkabau terhadap sesama. Nah, orang Minang
sangat berpegang teguh yang namanya tagak samu tinggi, duda samu rendah. Nah, ini jelas bahwa sesungguhnya orang Minang ini sangat beraturan dan sangat sopan santun yang tinggi, saling menghargai sesama dan menyayanginya. Serta orang Minangkabau ini terkenal dengan kesopan santunannya dan beradab. Oleh karena itu, ramah-ramah sekali orang Minang ini. Nah, selanjutnya adalah sistem-sistem yang terdapat dalam Minangkabau. Nah, sistem adat Minangkabau yang pertama itu mengenai perkara. Nah, orang Minang ini sangat menjunjung tinggi yang namanya diskusi dan mufakat. Nah, mereka apabila terjadi permasalahan, mereka akan berkumpul sanak saudara untuk menyimpulkan atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, yang kedua, sebuah keputusan. Orang Minang untuk mengambil sebuah keputusan, mereka akan mengadakan yang namanya mufakat bersama, dirumuskan bersama, dan hasilnya itulah keputusan yang akan diterapkan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu gelar pusaka. Nah, gelar yang terdapat di daerah adat-adat orang Minangkabau ini bisa diturunkan atau dihilangkan karena sebab orang tersebut melanggar hukum adat istiadat Minangkabau, atau bisa jadi orang tersebut meninggal namun digantikan oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya itu kedudukan penghulu. Nah, penghulu ini sama dengan penjabat yang mengatur atau mengelola tatanan atau kehidupan yang terjadi di daerah tersebut. Apabila terjadi masalah atau terjadi persengketaan atau terjadi perusuhan, maka diimbaulah penghulu tersebut untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.